Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Kebijakan pembangunan Orde Baru sendiri memiliki tujuan yaitu menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Orde Baru sendiri membentuk trilogi pembangunan yang isinya pertama, stabilitas nasional yang dinamis, kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau biasa yang kita kenal dengan GBHN. Yang selanjutnya yaitu Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, Repelita sendiri terdiri dari 6 repelita. Repelita yang pertama tahun 1969 sampai 1974. Sewaktu Soeharto menggantikan Soekarno. Sebenarnya Soekarno sudah membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Namun repelita baru ini dijalankan Soeharto setelah kabinet berakhir dan digantikan oleh kabinet bentukannya yang bernama Kabinet Pembangunan. Yang kedua yaitu repelita tahun 1174 sampai 1179. Setelah repelita 1 berhasil, Soeharto langsung lanjut membuat program repelita yang kedua. Program ini berjalan dari tanggal 1 April 1174. Repelita yang ketiga tahun 1979 sampai 1984. Mulai berjalan di tanggal 1 April 1979, program ini punya beberapa perbedaan dengan program-program repelita sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu repelita keempat tahun 1984 sampai 1989. Berhubung program swasembada pangan sukses dijalankan pada masa repelita 3, program repelita 4 ini juga berfokus pada program pangan. Nah, yang kelima repelita tahun 1989 sampai 1994. Sampai repelita yang kelima ini fokus programnya masih sektor pangan dan agrikultur. Yang terakhir yaitu repelita 6 tahun 1194 sampai tidak selesai. Sampai repelita yang terakhir atau yang keenam, fokus pemerintahan Soeharto tetap pada sektor pertanian dan industri. Apalagi pada masa ini Soeharto ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dua sektor ini. Kebijakan pembangunan pada bidang pertanian, 1. Bimbingan massal atau BIMAS yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. 2. Badan urusan logistik atau Bulog. 3. Pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membantu Badan Usaha Unit Desa BUUD, maka lahirlah Koperasi Unit Desa KUD. Keempat, BPTP, Balai Pengkaji Teknologi Pertanian Varietas Unggul Tahan Lereng PUTW. 5. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang. Yang terakhir, yang keenam, Kelompen Capir, kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Di bidang pendidikan, 1. Pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, 2. Program wajib belajar 6 tahun, 2 Mei 1984, 3. Program wajib belajar 9 tahun, 2 Mei 1994, yang terakhir kelompok belajar atau kejar 10 sampai 45 tahun. Selanjutnya di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dimaksud untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang terakhir yaitu kesehatan masyarakat.
Perkembangan Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Yelei Mena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Pada tahun 1968, konsep Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas. Kemudian pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kebijakan pembangunan Orde Baru. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.